Assalamualaikum Buya. Salam. Saya hamba Allah dari Malang Buya, mau bertanya. Begini Buya, saya mempunyai istri dan dia itu agak manja Buya. Kalau lagi saya nasehatin dikit-dikit minta cerai. Dan dia malah tiba-tiba mengajukan cerai sendiri Buya. Sedangkan posisi saya masih berada di luar negeri. Pertanyaan saya, apakah masih wajib saya untuk menafkahi istri saya Buya, padahal dia sudah tidak butuh dengan saya. Dan dia juga sudah mengurusi perceraiannya Buya. Terus dia juga sekarang malah menyebarkan atau memfitnah saya sampai sekampung saya dikatakan pelit Buya. Lalu bagaimana solusinya Buya? Terima kasih. Baik. Pertama adalah nasihat untuk Anda, nanti nasihat untuk istrinya. Anda di luar negeri jarang ketemu, giliran telepon nasihati, rasanya apa kira-kira hidup seperti itu? Nasihat itu harus ada muqaddimahnya. Jarang bertemu langsung nasihati ya. Orang nak muak. Nasihat itu mungkin jangan jarang bertemu ini. Jarang bertemu, makanya jarang bertemu tiba main nasihat. Bisa saja muak itu istri. Kecuali memang istri yang sadar keinsafan, dia pengen baik, aman. Tapi tidak semua orang sama. Ini yang pertama. Jadi kalau jarang ketemu dengan pasangan atau istri itu jangan giliran ketemu langsung nasihati kamu gini-gini. Bukan, waktunya indah dulu, ngasah hati dulu, berbincang-bincang yang lain. Biarpun ada kesalahan, ntar dulu deh. Jangan langsung diancam, langsung ente udah langsung minta cerai. Ini perlu bijak sebagai seorang laki. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana akan terasah hatinya kalau Anda jauh? Mungkin kerinduannya waktu itu full, tapi karena sambutannya adalah jarak yang jauh, Anda di tempat yang jauh, maka terkikis habis. Apalagi tadi Anda dikit-dikit nasihati tidak pada panjang, maka menjadi terkikis. Sehingga himbauan kami adalah kedekatan itu penting. Pertemuan itu apakah sebulan sekali, seminggu sekali, kalau bertahun-tahun itu menyiksa. Bisa orang bertemu sebulan sekali maksimal, seperti pengantin baru terus, atau seminggu sekali, tidak ada masalah. Yang penting ada berkala bertemunya itu jelas. Tapi kalau pertemuan itu nggak jelas, itu putus asa, nggak ada harapan bertemu, ya sudah, mau gimana lagi. Setan berseliweran saat itu, mulai menggoda dan menggoda. Akhirnya pisah, dan ini, atau mungkin naudzubillah yang tidak punya iman, mungkin dengan yang lainnya, naudzubillah. Maka harapan kami, kalaupun Anda bercerai dengan wanita tersebut, lalu Anda menikah lagi, berkumpul. Dan kalau ingin menasihati, ambil waktu yang tepat. Jadi harus ada dosisnya, nasihatnya, kemudian waktunya. Harus ngerti kapan aku harus menasihati. Seberapa besar dosisnya. Kemudian itu upayakan kedekatan pertemuan itu harus jelas. Harus jelas pertemuan, karena ada makna kerinduan, keindahan itu dibalik pertemuan-pertemuan. Maka kami himbau siapapun yang jauh dari pasangannya itu, jangan Anda terlena dengan mengejar rupiah, mengejar ringgit, mengejar dolar, mengejar apa misalnya, lalu sampai lupa dengan keluarga. Na'udzubillah. Ini jangan seperti itu, upayakan. Yang menjadikan cukup itu apa? Bukan banyaknya uang di kocekmu, akan tapi yang menjadikan rumah tanggamu cukup adalah syukurmu kepada Allah. Yang menjadikan tersiksa tamakmu, biarpun punya banyak barang, banyak kekayaan seperti orang fakir. Yang menjadikan cukup di rumahmu adalah syukurmu, namanya qanaah. Nah, tapi orang dikuasai dengan ketamaan, harus punya rumah seperti tetangga, punya kendaraan, wah akhirnya apa? Ngutang-ngutang, gara-gara ngutang bingung gak bisa bayar, pergi ke luar negeri. Semoga adik-adik, saudara-saudara yang berada di luar negeri karena masalah-masalah keuangannya, semoga diselesaikan oleh Allah dan segera kembali bisa bertemu dengan keluarga dan indah di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk istri, kalau dinasihati, pandanglah, terima nasihat itu sebagai bentuk makna kasih sayang. Cuman tidak semua wanita bisa menerima ini. Nasihat.
Yang banyak berhujjah kalau nasihati. Maka jadilah wanita yang istimewa. Di saat dinasihati oleh suamimu, jadikan itu adalah hadiah yang istimewa. Sambutlah dengan penuh kecintaan. Cuman ini tidak mudah. Tidak tahu berapa persen wanita yang bisa nerima ini dengan benar. Kadang-kadang kalau jangan diingatkan sama suami itu beralasan. Iya, sesaat dia alasannya lagi hamil, menjelang haid, ini semuanya, waduh, banyak alasan. Maka biasakanlah, selagi itu nasihat dari suamimu, itu adalah makna kasih sayang. Ya, jangan gara-gara Buya ngomong kayak tadi itu, ya mestinya kan kayak Buya tadi ngasih tahu, pakai mukaddimah kayak mesra dulu atau langsung nasihati. Ya nggak ada masalah, terima nasihatnya, mesranya nanti mungkin. Cuman tadi kan nasihat buat suami. Jadi kalau istri dinasihati, suami dengar dengan baik seksama, itu akan menggugah hatinya. Tapi tidak gampang membantah, berontak alasan, tiba-tiba diem, tapi kemudian diamnya diem ngedumel dia, diem ngedongkol dia. Ya, sudah cukup, kasih. Enggak enak nasihat begitu tuh. Terima kasih bang, masya Allah. Peluk di ini, masya Allah. Itu. Jadi biasakan seperti itu. Nah, kalau jawabannya indah semacam itu, lihat kedepannya itu sang suami itu kalau nasihati pasti mencari cara yang lebih indah lagi. Karena apa? Disambut dengan keindahan. Tapi kalau nasihatnya disambut dengan cemberut dan sebagainya, muncul dendam dan merasa diremehkan. Akhirnya apa? Tidak pernah berpikir bagaimana dia nasihati yang benar. Maunya adalah melampiaskan emosinya. Jadi kepada para wanita, kalau diingatkan, sama sebenarnya kaum pria pun juga kalau diingatkan oleh istri, jangan emosi dong. Peringatan itu adalah bentuk kasih sayang, kenapa kita harus marah? Seperti itu. Ini perlu ketawaduan. Semoga tadi yang bertanya adalah segera indah rumah tangganya. Kemudian pertanyaannya, apakah wajib memberi nafkah kalau memang istrinya adalah termasuk orang yang nuzus. Nuzus itu adalah nggak patuh dengan suaminya, nggak perlu ngasih nafkah. Cuman ini bukan tidak patuh, andanya yang pergi kok. Andanya yang pergi, bukan dia tidak mau Anda ajak hubungan dan sebagainya. Jadi selagi Anda yang meninggalkannya, maka Anda wajib memberikan nafkah sampai terlepas dari Anda. Kalau tidak ingin beri nafkah, ya dicerai tadi, na'udzubillah. Tapi jangan gampang main cerai. Selagi dia masih di bawah naungan Anda, istri Anda, maka Anda wajib memberi nafkah. Sebab ketidakmauan dia di dalam bergaul dengan Anda, berhubungan dengan Anda, bukan karena dianya, tapi karena Andanya yang jauh. Sebab kalau dia dekat kan mau dengan Anda, artinya tidak bisa sebut nuzuz. Nuzuz itu adalah wanita yang melanggar suaminya. Misalnya diajak hubungan nggak mau, kemudian nggak patuh dengan suaminya, kemudian yang menyakitkan suaminya, itu nuzuz. Tapi ini tidak, jadi Anda tetap wajib memberi nafkah kepada wanita tersebut. Kecuali Anda yang menjatuhkan cerai. Setelah selesai nggak lagi memberikan nafkah. Tapi selagi masih masa iddah ada nanti. Selagi masih cerai 1 dan 2. Seperti itu. Ya semoga damai, indah, bahagia dunia akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.